Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 1 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Damai yang Palsu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 14 ayat 14 sampai dengan ke-15. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi ini bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab ini beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar menyampaikan kebenaran firman Allah dan bukan reka-rekaan kami di dalam menyampaikan apapun bentuknya, termasuk berita-berita yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada Yeremia pasal 14, bacaan yang kita lihat, ada nabi-nabi palsu yang menyampaikan berita yang nampaknya seakan-akan jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan dibandingkan berita daripada Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berkata akan terjadi kelaparan, akan terjadi berbagai macam peperangan, dan kemudian akan terjadi kematian, itu berita yang Tuhan sampaikan. Dan kalau Tuhan yang berkata, itu berarti akan terjadi. Namun para nabi tahu dengan jelas, nabi-nabi palsu ini berita yang namanya ancaman dari Tuhan yang akan terjadi. Ini berita yang tidak menyenangkan buat orang-orang Yehuda, kaum Israel, orang-orang Yerusalem. Lalu para nabi palsu ini berkata, aku bernubuat demi nama Tuhan bahwa sesungguhnya tidak akan ada kelaparan, tidak akan ada perang, semuanya akan damai dan baik-baik saja. Mendengar dua berita, satu berita dari Tuhan tentang terjadinya ada perang dan terjadinya ada kelaparan, itu dari Tuhan yang memang ya benar dan amin. Tapi nabi palsu berkata dengan kalimat-kalimat yang jauh lebih manis bahwa perang tidak akan terjadi, kelaparan tidak akan terjadi. Karena yang namanya nabi palsu, perang tetap terjadi, kecelakaan juga tetap terjadi, peperangan dan kemudian peperangan pun tetap terjadi. Lalu apa yang dikatakan? Nabi palsu ini kalau kita melihat dalam konteks zaman sekarang, bukankah banyak orang yang menyampaikan berita-berita baik sesungguhnya dengan banyak tujuan? Mungkin tujuannya untuk menghibur, juga mungkin tujuannya untuk aspek-aspek lain. Supaya dalam ramalannya dia diterima. Dan kita tahu dengan jelas banyak nabi-nabi atau peramal-peramal yang orientasi sesungguhnya memang pada akhirnya adalah finansial. Yang praktek yang sesungguhnya berdampak kepada pemasukan yang didapatkan dari upaya sebagai seorang nabi palsu tersebut. Dalam praktek-praktek seperti demikian, sesuai dengan sejarah panjang kehidupan manusia, dan itu selalu ada orang-orang yang menyampaikan nubuat, menyampaikan sesuatu, melakukan prediksi-prediksi tentang masa depan. Dan kita tahu dengan jelas, cara-cara seperti demikian bisa terjadi, bahkan bisa diikuti, bisa memanggil arwah, bisa memanggil orang yang meninggal. Kemudian juga dia mengatakan, dia punya kekuatan dari roh-roh tertentu, dari tempat tertentu, dari gunung tertentu. Kalaupun dia tidak menyebut dengan nama Tuhan, dia akan menyebut dengan nama-nama lain. Mengapa orang-orang seperti demikian melakukan praktek-praktek yang seperti itu? Tujuannya bisa macam-macam, tapi kebanyakan selain pengaruh memang keuntungan karena ada timbal balik jual beli yang ada di sana. Mari sahabat seperjalanan, jangan mencari damai yang palsu yang memang bukan berasal dari Allah. Kesulitan, kemiskinan, problem, masalah hidup adalah sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Allah tidak mengatakan setiap kita sebagai anak Tuhan, kalau sudah menjadi percaya mengikut Tuhan, maka jalan semua lancar, apa yang diharapkan akan terjadi, semuanya akan terang benderang. Tidak seperti demikian. Yesus sendiri berkata, aku datang. Manusia, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka prinsip hidup yang kita perlu kejar bukan mencari damai yang palsu.
Kedamaian yang sesungguhnya bukan berarti tidak ada masalah. Kedamaian yang sesungguhnya bukan berarti tidak ada problem dan kesulitan. Tetapi kedamaian yang sesungguhnya adalah di segala situasi, yang baik, yang buruk, yang aman, yang bahaya, kita tetap menjaga hati kita senantiasa berpaut dan setia untuk mengikut Tuhan. Itulah yang menimbulkan sesungguhnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang disebabkan oleh situasi yang baik dan aman, maka itu damai sejahtera yang rapuh. Tatkala kemudian problem menghadang kita, badai hidup menerpa kita, apakah kita tetap bisa damai? Kita tidak akan mengalami kedamaian, karena kedamaian yang kita miliki adalah kedamaian berdasarkan situasi yang baik-baik saja. Sementara hidup kita tahu dengan jelas menghadapi berbagai macam hal yang bisa terjadi dalam hidup ini, karena kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna dan yang sudah berdosa. Alkitab mengajarkan kita tidak kebal, kita tidak memiliki imunitas kepada problem hidup, tetapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya karena ada Allah yang menyertai kita. Di dalam kehidupan dalam dunia ini, memang kita berharap semua baik, semua sehat, semua lancar, semua ingin cepat kaya dan cepat sukses. Itu sesuatu yang buat setiap kita masing-masing memang sangat manusiawi. Tapi hidup ternyata tidak serta-merta hanya seperti demikian. Hidup ini seperti roda, hidup ini sama seperti perputaran rotasi bola bumi. Hidup juga seperti kita melihat matahari terbit dan tenggelam. Hidup pun seperti kita melihat langit yang kadang terang benderang, biru yang indah, namun terkadang kelam, kelabu, bahkan hitam, hujan besar dan badai menerpa setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang tidak mencari damai yang palsu. Damai yang sesungguhnya adalah di dalam setiap keadaan kita tetap kuat, kita tetap setia, kita tetap mengikut Tuhan di dalam setiap keadaan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami memiliki damai yang benar, bukan damai yang palsu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Damai yang sesungguhnya adalah bukan damai yang tanpa problem dan masalah, tapi di dalam setiap keadaan yang kesulitan, berbagai macam problem hidup yang ada, suka duka, jatuh bangun, naik turun, terhambat ataupun lancar, kita tetap setia memegang kebenaran, sehingga kita tetap mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian di dalam setiap keadaan. Salam damai, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.